Di tempat tertentu Anda berjilbab rapi, tapi di tempat lain Anda berjilbab hanya kelihatan tutup kepala yang sesungguhnya tidak maaf tubuh Anda tetap terlihat terpandang tertentu gitu loh maksud saya. Itu kan Anda nggak konsisten, Anda cuma bermain pada casing. Untuk mewawancara salah seorang tokoh yang sangat fenomenal menurut versi kami minimal, dan alhamdulillah kami atau saya memiliki kesempatan untuk menyambangi beliau. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Insyaallah, amin. Terima kasih atas jamuannya, kami diterima dengan baik di sini. Sama-sama Karolin. Mudah-mudahan selama Ramadan Bapak diberikan kesehatan. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Dan beliau merupakan salah satu ekonom senior Indonesia, dan yang bagi ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, ini adalah saat yang paling tepat untuk ikhwan dan akhwat. Sedikit saya ceritakan mengenai beliau. Saya tadi sudah sebutkan bahwa beliau merupakan salah seorang pengamat politik ekonomi di Indonesia. Kemudian Akademi Teknik Tekstil UPN tahun 1981, mohon koreksi apabila saya ada kesalahan Bapak. Kemudian lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga S2 FISIP UI, Doktor Ekonomi Universitas Erlangga di Surabaya. Dan saya boleh langsung ke pertanyaan ya Pak untuk mempersingkat waktu. Kita semua sudah tahu Bapak mengeluarkan banyak sekali statement-statement yang lumayan kontroversial, bahkan kadang-kadang dinilai nyeleneh juga oleh sebagian orang. Nah, keberanian itu apakah sudah tumbuh sejak Bapak belia, atau ketika Bapak terjun ke politik atau ekonomi di Indonesia belakangan ini, Pak? Waktu saya kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya kecil, masa main saya habis di sekolah. Pagi saya madrasah Jamiatul Khair, siang saya sekolah dasar biasa. Nah, pada posisi di madrasah dan di sekolah dasar itu, kerja saya memang memburu ilmu. Jadi, walaupun kelihatannya saya adalah orang yang kelihatannya sekolah dulu, tapi pada saat saya main tapi bukan main seperti kebanyakan orang. Saya malah pergi ke guru kalau ada persoalan yang tidak selesai gitu posisi. Ada peristiwa yang hingga saat ini tidak bisa saya lupakan. Satu saat istirahat, saya tipikal orang yang tidak mau bawa masalah atau PR ke rumah, nggak mau saya. Kelas berapa, usia berapa? Itu kebetulan saya dulu tuh kalau SD kita dapat nilai bagus 3, 4, 5, 6 saya dapat hadiah, dapat beasiswa. Jadi saya ingat betul, saya ingin bertahan gitu, saya tidak ingin pusing dan saya ingin dalam posisi itu gitu. Jadi saya ingat betul itu sekitar kelas 5 gitu posisi, kelas 5 SD. Madrasah juga kelas 5 karena sama posisi, kelas 5 di SD, kelas 5 di madrasah. Nah, satu kesempatan saya nggak ngerti satu pelajaran. Waktu istirahat, saya datang ke guru. Ini gimana? Bukannya dijawab sama guru itu malah marah. Kamu teman-teman kamu belajar, teman-teman kamu main katanya. Kamu belajar aja katanya posisi. Udah nanti aja di sekelas katanya. Saya bukannya malah kecut, saya malah jadi tambah berani. Pak, saya kepingin sekarang, biarin teman-teman saya main. Saya kepingin belajar sekarang. Kenapa sih? Nanti aja. Bapak kan capek. Oh, kalau Bapak capek boleh. Tapi sebelum nanti masuk kelas lagi, saya ingin Bapak menjawab gitu. Ya, sudah, sana. Gitu. Nah, ternyata dia tidak jawab ketika sudah masuk kelas. Apa dampaknya? Dampaknya begitu sekolah usai, saya uber dia lagi. Gitu. Saya ingin selesai. Nah, singkatnya, itu sangat berkesan pada saya karena saya terheran ada guru yang tidak memberi ruang gitu ya, atau katakan tidak melihat
bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Jadi kalau orang mengenalnya sekarang itu bermain adalah belajar, belajar bermain, saya sudah melakukan sejak saya kecil gitu. Itu makanya tadi saya menyebut kelas 3, 4, 5, 6, saya selalu dapat beasiswa. Saya dapat urutan terbaik. Tapi justru di SMP saya nggak dapat apa-apa. Apalagi di semester pertama di SMP itu saya nakal sekali gitu. Dari 15 mata pelajaran, yang biru cuma 3 gitu. Yang biru cuma 3, yang lain merah gitu. Dan itu sampai lulus SMP, saya cuma dapat 5 besar. Kenapa tuh Pak? Ada remaja. Itu. Remaja, dan itu pun saya sudah kerjanya ngelawan. Dan di SMP itu saya sudah berani berseberangan dengan guru agama, saya berani berseberangan dengan guru, dulu namanya aljabar, dulu namanya ilmu ukur gitu, dulu namanya untuk itu geografi, ilmu bumi gitu posisinya. Saya sudah berani berseberangan sama guru, dan kalau gurunya kesal, saya dimarahin. Guru agama pernah ngusir saya dari kelas, bahkan si guru agama tadi menggunakan tangan gitu, dan saya tangkis. Pada posisi tangkis, dia bilang, kamu ngelawan. Saya nggak ngelawan, saya mau bela diri. Keluar kamu, saya mau ikut belajar Bapak. Saya bilang kamu keluar, kataku. Enggak Pak, saya mau ikut belajar Bapak. Keluar. Baik, karena Bapak nyuruh saya keluar, saya tidak keluar, saya pergi ke kepala sekolah. Saya bilang sama kepala sekolah, ngadu. Saya disuruh keluar sama guru agama. Kenapa kamu keluar? Iya, saya ceritakan posisi. Ya sudah, kamu nakal sih katanya. Suruh diam di situ. Si kepala sekolahnya nyamperin. itu pengalaman. Ya, kalau ada bertanya pada saya nakal saya di lingkup-lingkup kayak gitu. Sampai kuliah pun saya kayak gitu. Selalu ada dosen yang tidak bisa masuk kelas lagi setelah. Dan itu S1 saya kayak gitu, S2 saya kayak gitu, S3 kayak gitu-gitu. Saya pernah dimarahi oleh ketua jurusan. Siapa ini yang membuat dosen ini nggak mau lagi mengajar di kelas ini posisinya? Semua diam gitu. Ada teman satu almarhum. Itu Pak, itu Prof. Sandiaga Nursi katanya. Ya akhirnya saya berdiri, ya Prof, saya gitu. Perdebatan biasanya Pak. Iya. Karena kalau dia mewajibkan buku satu tema dengan judul ABC, gitu ya. Satu tema dengan judul ABC. Saya ngambil satu tema, tapi dengan judul buku PQR, gitu. Jadi sudut pandang macam-macam kelihat sama saya, gitu, posisinya. Dan menariknya, ketika saya sadari pentingnya pendekatan interdisiplin atau pendekatan ragam, gitu ya, kekayaan pendekatan gitu, saya jadi tidak memburu angka. Saya tidak. Jadi di kuliah saya tidak memburu angka. Jadi kalau di sekolah dasar saya memburu angka, di sekolah STM saya memburu angka, saya 4 semester juga tidak bayar sekolah. Latar belakangnya. Itu pun tetap nakal. Itu konsep yang digaungkan sekarang, jadi bukan nilai minded, tapi lebih ke potensi. Bapak sudah terlebih dahulu memahami hal tersebut. Posisinya adalah saya lebih berpikir tentang konten daripada casing istilahnya. Saya lebih bicara tentang isi daripada kemasan. Karena bicara konten is quality. Sementara casing not the real quality gitu, belum sesungguhnya satu kualitas gitu. Nah, saya memahami konsep 5C, casing, konteks, konten, komitmen, konsisten dan konsekuen itu konsekuensinya. Itu ternyata kalau saya baru belajar pada di awal tahun 2000, 5C itu, 5C in structure namanya, ternyata saya sudah aplikasikan dari sejak saya kecil gitu. Saya nggak sadar itu. Oh, di besarnya ternyata saya berpikirnya begitu gitu. Bagaimana casing itu harus ketemu dengan konteks. Bagaimana konteks itu harus ketemu dengan konten. Bagaimana konten itu nampak pada komitmen. Bagaimana komitmen itu dijalankan secara konsisten gitu. Bagaimana konsisten itu menggambarkan komprehensif kedalaman. Ketemu tuh semuanya. Itu dari sana seperti tadi riwayat hidup yang Anda bacakan,
disiplin ilmu saya jadi tidak inline. Itu karena tadi 5C plus C, gitu. 5C plus C, karena comprehensiveness tidak akan pernah bisa didapatkan dengan posisi yang sederhana, kedalaman. Pada saat yang sama saya kan butuh konsistensi, pada saatnya saya butuh keterikatan, komitmen. Dan itu hanya muncul ketika kita memahami isi konten. Tetapi supaya kelihatan yang benar, maka Anda mesti tahu yang namanya konteksnya. Supaya Anda tetap dalam posisi aktual. Tapi berikutnya juga Anda harus, supaya Anda harus tahu casingnya. Masa di tempat tertentu Anda berjilbab rapi, tapi di tempat lain Anda berjilbab hanya kelihatan tutup kepala yang sesungguhnya tidak maaf ya. Cuma sekedar menunjukkan tutup kepala, tetapi maaf tubuh Anda tetap terlihat terpandang tertentu gitu loh maksud saya. Itu kan Anda nggak konsisten. Anda cuma bermain pada casingnya tidak konsisten. Casingnya tidak kosmetik, Pak. Iya, casing adalah kosmetik. Nah itu yang Anda bisa lihat sekarang banyak perempuan berpenampilan dengan jilbab gitu posisinya. Tapi itu cuma sebatas bahu ke atas. Maaf ya. Saya ulang. Sebatas bahu ke atas. Bahu ke bawah enggak. Kan yang disebut dengan berjilbab adalah Anda menghilangkan persepsi. The content hijab itu menghilangkan persepsi tentang bagaimana perempuan punya daya tarik tertentu. Itu konten. Itu kalau ngomong itu bisa segmen lain lagi. Iya, tapi enggak itu wujud dari 5C&C. Ya. Itu salah satunya. Itu enggak sembarang. Anda bisa lihat perempuan berjilbab pakai celana pensil. Ya, banyak, Pak. Lalu pakai kemejanya di atas panggulnya. Betul. Di atasnya tutup kepala sampai dengan bahu. Kalau Anda pergi ke mall-mall mewah gitu ya di Jakarta, bukan mall-mall, sorry to say, mall-mall, Anda akan melihat hal seperti itu gitu. Orang-orang perempuan yang dari kalangan atas gitu ya, karena ingin berjilbab, dia tutup kepala. Nah, mengenai kesalehan pemikiran religius yang sudah Bapak pahami, mungkin sekarang lebih dalam, tapi pada saat itu apakah sudah punya pemikiran ada pengaruh dari orang tua kah? Yang lebih intens mengasuti Bapak dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama, Pak? Saya tidak didoktrin oleh orang tua soal agama. Tapi memang saya diajarkan. Misalnya begini, yang diajarkan oleh orang tua saya, terutama oleh ibu saya, gitu ya. Saya manggilnya Umi, oleh Umi saya. Kita patut menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, guru yang lebih tua. Tapi saya dilarang mengkultuskannya. Sampai sebegitu jauh, saya dilarang betul mengkultuskannya. Mengkultuskan sampai batas apa? Batasan kultus? Iya, sampai kelihatannya sepertinya mengagungkan gitu, itu nggak boleh. Sampai nggak bisa. Karena bagaimanapun, dia kasih batasan-batasan. Yang paling menarik dari pembelajaran itu adalah saya khusus karena ini saatnya Ramadan, suasana Ramadan gitu ya. Saya diajak ke kelompok-kelompok khusus pada saat selesai buka puasa. Saya diajak khusus oleh umi saya ke kelompok-kelompok khusus dalam posisi kuliah Ramadan yang isinya cuma puluhan orang gitu loh. Kami melakukan sholat tarawih bersama, lalu kemudian melakukan kajian bersama, tapi kecil, kelompok kecil, jadi lebih efektif terasa di situ. Dan itu tidak bisa saya lupa. Umi yang memperkenalkan. Jadi saya sangat teringat betul bagaimana saya diajak oleh umi saya masuk ke kelompok-kelompok terbatas, sholat tarawihnya tidak ke masjid, tapi di rumah, gitu ya. Diikuti hanya 20-30 orang. Lalu setelah tarawih kita melakukan kajian sampai pukul 10, gitu ya. Pukul 11 baru kita bubar posisinya. Nah, hal yang kedua yang menarik lagi, ketika saya juga remaja, justru karena saya tipikal dalam tes Rorschach, tahu tes Rorschach ya? Tes psikologi Rorschach. Tes psikologi Rorschach itu tes yang menggambarkan konfigurasi orang tentang konflik, tentang kepemimpinannya, tentang tingkat keinginan tahuannya gitu posisinya. Dan tes itu bisa 1 harian penuh gitu. Itu saya tergambarkan sebagai sosok manusia yang selalu penasaran. Selalu penasaran.
Nah, karakter saya cerita penasaran itu ketika saya sudah di sekolah menengah, mengakibatkan saya suka bereksperimen. Saya suka elektronik kebetulan. Saya bereksperimen bikin amplifier, saya bereksperimen bikin Tango X3. Disitulah saya masuk dunia pemancar. Disitulah saya tahu Krishna. Disitulah saya kenal teman-teman Radio. Teman-teman radio. Saya bahkan anak orari dua huruf gitu loh. Jadi saya dulu waktu itu terimanya Yankee Delta Zero Romeo Papa, dan posisi begitu mengakibatkan pada posisi sahur saya sudah ngebantu umi saya. Itu yang pendekatan religiusnya. Jadi yang saya mau cerita adalah bukan soal itu, tapi itu menghantarkan saya ngebantu orang tua saya menyiapkan sahur jadinya. Luar biasa. Ya, betul-betul pergi ke dapur nyiapin sahur. Masak? Yes, saya siapin semuanya. Masak air, masak nasi, ngangetin makanan. Selesai, semuanya sudah saya lakukan, baru saya bangunin umi saya. Oh, jadi bukan bersama-sama Umi, tapi sebelum Umi bangun, saya sudah lakukan. Sudah selesai, baru saya masuk lagi kamar sambil menunggu itu dilanjutkan semua. Baru setelah selesai saya turun ke bawah, baru makan bersama. Ya, itu tidak tidur, langsung nunggu subuh. Setelah subuh bergerak sebentar, baru saya tidur gitu. Karena tadi dari periode malam itu perilaku penasarannya terus dikerjain kayak gitu posisinya.